ngambil ya, impact di Turtle. Bukan mereka yang start tapi Turtle-nya. Yap, kalau begitu ini dia. Match pertama di hari ini antara Fnatic Odic dan juga Geekfam. Untuk MPL Arena seperti biasa, mana suaranya? Oke, MPL Arena sudah bergemuruh. Let's go to Lane of Dawn. Balik lagi dengan Assassin gameplay. Sekarang Kai reverse pick dari Link-nya. Mungkin kalau di early ya tadi gangguan dari Natalia ini bakal paling berimpact. Tapi gue pengen bahas dikit soal Chow sih Om. Untuk XP lane ya sekarang. Yep. Ini enak banget sebenarnya untuk menangi mobilitas kan. Kayak tadi saya tinggal-tinggal. Ya bisa juga. Dan bahkan bisa untuk menjauhkan. Oke, tapi satu yang terakhirnya akan kalau langsung digas. Dan benar saja, walaupun harus mengorbankan satu flicker, tapi setidaknya mereka mendapatkan keuntungan. Yep. Dan ini dia power untuk Geekfam yang ya terlepas daripada Hellcard yang selalu di-ban, sepertinya mereka agak menemukan solusi untuk menggantikan Hellcard tersebut. Ya, walaupun memang ada high loss ya, yang tadi kita udah bahas. Bisa nyalain Natanya. Oke. Tapi kayak nggak masalah juga tuh, dipok balik. Yep. Dicicil. Yang penting mereka bisa memberikan damage poke juga. Ini masih cukup unggul untuk Geek meskipun ini masih di awalan ya. Nah, Wah, Veldora cukup cepat permainannya. Dan sekarang terlihat ada flicker yang dikeluarkan oleh Aboy. Warcry Emblem dari Natanya sih, ini yang bikin damage-nya tadi sakit banget. Dan seperti biasa Nata, kalau misalkan nggak bisa masuk jungle, ya akan ke gold lane. Dan lihat nih bagian bawahnya juga ini cukup sulit sih buat Fnatic Onyx. Yep, dan sekarang talent prediction lagi dan lagi ya sendirian terus. Sendirian. Gak kesepian loh, sendirian. Kesepian aku sebenarnya. Ya muat. Tapi ya melihat bagaimana, ya ini dia sesuatu yang memang menjadi resep rahasia untuk Geekfam ya. Yang kita mention di awal, akhirnya mereka bawakan juga, mereka buka sekarang. Natalia yang jarang muncul, dimunculkan. Dan kalau kita bicara soal sisi mobilitas, Chow ini jauh lebih sering untuk bergerak dibandingkan dengan Terisla pastinya. Wah, Itu efek dia. dari Vine-nya ganggu banget ya. Keyboy nggak bisa terlalu banyak gerak. Yang tadi kita bahas di awal kan, dia langsung bakal tinggalin Terisla-nya, dia cut wave-nya. Terus dia datang ke tengah mungkin, atau masuk ke jungle-nya. Tapi kayaknya untuk Turtle nggak bakal buru-buru dari keduanya. Yap. Nggak bakal langsung set up, bahkan dipegang sekarang sama Lutfi. Cuman untuk sekarang terlihat ya, ada beberapa player yang sudah mulai berkumpul di area Turtle-nya. Sementara yang lain juga masih mencari celah. Tapi Kairi di bagian bawah mendapatkan sebuah gangguan langsung digas begitu saja dengan satu Divine Sword tadi yang sudah terlihat. Tapi Baloy di dalam smoke bomb-nya masih bersembunyi. Dan cewek sekarang udah mulai bergabung. Baloy-nya mau pergi ke arah mana satu terakhirnya. Baloy akankah dirinya bertahan tapi menjadi milik dari cewek. Sementara sekarang Keyboy mau pergi. Dan Keyboy masih berhasil kabur. Backup yang cukup baik tadi dari Sans, hampir saja mendapatkan kill balasan. Dan itu trade yang bahaya sih kalau Kairi sampai tumbang. Bukan hanya itu ya. Kalau kita melihat berapa lama tadi waktu yang sudah dibeli oleh Baloski juga. Jadi ada peluang untuk mendapatkan objektif untuk Geekfam tadi. Dimana ya Turtle-nya akhirnya mereka bisa dapatkan juga dan net pressure-nya masuk. Creeps-nya sudah mulai diambil oleh Vincent. Yep. Dan sekarang ya yang kehilangan bukan cuma dari Kairi aja. Di bagian bawah cewek udah kehilangan juga dari beberapa minionnya loh. Makanya opsi terbaik mungkin kasih lane dulu. Wah hey, ada sebuah serangan dan juga Spiro Misery tadi yang dikeluarkan oleh Masako. Makanya ini musim terakhir Baloyski memakai Natalia juga pas itu season 11. Udah lumayan lama ya. Lumayan lama dan sekarang The Way of Dragon sudah langsung dikeluarkan dan Veldora melakukannya dengan sempurna. Wah, ini dia strategi dari Geekfam. Bermain pick off dan pick off mereka terlihat cukup rapi. Waktu ada yang nendang tadi, follow up-nya siap semua di belakang. Ini mau nggak mau asli kasih linknya satu lane nanti di menit yang kelima. Lutfi-nya mau nggak mau ngalah join. Soalnya kalau nggak gamenya akan dikontrol terus. Lihat Geekfam lagi pegang goldnya loh. Iya. Meskipun memang secara audience prediction dipegang oleh Fnatic Onyx, tapi tidak untuk gamenya. Dan bahkan di bagian bawah ini, kalau aku ngelihatnya, cewek benar-benar terpressure. Meskipun dia ada di dalam turret, dia pasti akan dipok dengan Baloyski. Iya sih. Gak akan takut ya sama sekali. Bisa lari juga dan lihat Ricky. Oke, ada satu lagi. Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan Masako akankah dirinya bisa selamat. Tapi satu yang terakhirnya Masako menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Dan Aboy mencoba untuk bisa membalaskan keadaankah? Tidak. Aboy pun mundur kembali namun di tempat yang berbeda. Lava Golem menjadi pilihan pula. Miskalkulasi nampaknya. Dia mau ngandelin habis walkernya tadi. Yep. Tapi basic attack-nya masih kurang. Akhirnya cooldown-nya masih belum siap juga. Dan ini bakal ada pressure terus-terusan loh di gold lane ya. Dan jangan lupakan sebenarnya tadi Masako bukan flicker ya spellnya. Wait. Tapi dia purify. Spirit of Destruction-nya nyangkut loh dan itu pun setidaknya langsung memotong loh jalur kedatangan. Lebih cepat. Lebih cepat. Estimasi waktunya langsung dipotong namun sekarang terlihat
antara beberapa player yang sudah mencoba untuk bisa mengepung pergerakan dari Baloyski. Akankah Baloyskinya berhasil selamat? Tapi sekarang malah membuat Baloyskinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Baloy terjebak sendirian, memberikan waktu terhadap rekannya, berhasil diamankan. Namun Lutfi digas, dikeroyok, selesai. Wow, berhasil mendapatkan turtle yang kedua. Geek Fam, mereka pegang kendali, bahkan sekarang pertukaran yang dicari oleh Onyx. Oke. Dan di bagian bawah ada sebuah serangan lagi yang dilakukan. Sementara sekarang Veldora sudah mulai bergabung lagi. Akankah Veldoranya berhasil mempertahankan ke arah satu Otataro ini? Karena satu terakhirnya Veldora berhasil selamat. Wait. Ke depan. What? Nyaris. Hampir. Udah kena itu angin dari pedang-pedangnya. Sementara sekarang pertempurannya akan dilanjutkan karena Baloyskinya maju lagi. Baloy pantang menyerah, tapi outer turret sepertinya akan berhasil dirubuhkan kah? Dan cewek mulai maju kembali. Masih ada harapan untuk Geek Fam bisa mempertahankan outer turret yang ada di bagian bawah. Dan mereka semuanya masih mempertahankan outer turret tersebut, tapi tidak dengan yang di atas. Masih bisa dijaga, bahkan keuntungannya ada untuk Geek Fam sekarang. Atasnya hancur. Veldoranya udah langsung mulai join. Satu lane mungkin akan diisi sama Vincent. Iya, Vincent-nya ini belum join tim fight ya dari tadi. Betul, dia bisa masuk sebagai finisher juga. Dan ya itu dia untuk tim fight yang panjang sekali di bagian bawah. Tapi sudah mulai terbaca. Fnatic Onyx, mereka sudah mulai mengikuti alur apa yang akan dimainkan oleh Geek Fam. Melihat Natalia selalu ada di bagian bawah. Ya, lihat bantuannya. Ini selalu juga akan ada di gold lane untuk Fnatic Onyx. Oke, dari segi item kayaknya Lutfi ada crossing item nih Om. Tadinya mungkin mau War X dulu. Gak Tapi jadi ya. melihat situasi yang bahaya, Queen Swing. ini Queen Swing langsung deh. Ya, langsung Queen Swing buat first item. Karena Queen Swing selain nambahin defense juga masih bisa untuk menambahkan damage. Dengan total maksimal 15%. Oke, tapi kalau kita melihat sekarang kayak ini masih belum join team fight jadi ya. Masih oke sebenarnya untuk Fnatic Onyx. Tapi ingat mereka under pressure dan mereka butuh sesuatu. Tapi lawan ordernya connect ke dalam tubuh dari Aboy. Walaupun Aboy tadi sempat untuk bisa ngedes ke tempat yang berbeda. Namun Veldora pun harus pergi dari tersebut. Ada Masako di bagian belakang. Masakonya udah mulai join lagi ke dalam pertempuran. Dan juga pergerakan dari Vincent masih berhasil selamat. Sejauh ini Masakonya masih berusaha untuk bisa menjauhkan siapapun yang ada di depannya. Dan juga Baloyski mulai join lagi. Ceweknya pun masih selamat dan mereka mencoba untuk mundur satu persatu. Ya, hanya Aboy yang menjadi korban dan lihat turtle terakhir dikuasai oleh Fnatic Onyx. Ya, dan Baloyski bahkan di zoning ya. Dipepet Keyboy, diusir mundur ke belakang. Akhirnya objektif turtle jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Tapi tim fight yang cukup panjang dan kita tahu akhirnya ya, pemilihan untuk Bruno sendiri selain daripada dia mungkin punya atau bisa menggunakan purify dengan enak, dia punya flank tackle kan. Iya. Jadi dia bisa kabur dengan enak ketika ada tim fight yang terjadi. Dia kan jaga jarak aja sih di Betul. belakang, makan depannya. Tapi satu yang menarik adalah Chow ya dengan Thunderbelt. Ini pertama kali gue ngeliat tuh Sorn. Waktu di Malaysia, dia pakai Thunderbelt tapi di posisi roamer. Sekarang bedanya ada di XP Lane. Nah ini di bagian atas sendiri, di area inner turretnya. Oh tidak, gue pikir mereka akan melakukan aksi pengembangan, ternyata tidak. Oh. Belum sih, terlalu nekat mungkin ya. Karena nggak dapat vision. Balik lagi ya, Natalia dia nggak buka visionnya, lebih ke zonasi yang bisa jadi trapping doang. Yap. Dan Aboy ada di bagian tengah. 2 melawan 2 namun pada berbeda. Baloy dikejar kembali, ada sebuah yang mudah langsung dikeluarkan. Baloy akankah bisa menyelamatkan dirinya dengan 3 orang mencoba untuk bisa ngajakin gathering ke satu defense terakhir. Selesailah sudah Baloy. Itu dia PR-nya. Ketika memang lagi camouflage-nya itu nggak bisa diapa-apain sama Kairi. Ini cuma bisa ditempel aja. Ditempel sampai tunggu keluar ya. Ya. Baru bisa untuk di-hit juga. Tapi ya lagi-lagi ada waktu yang memang bisa dibeli oleh Baloyski. Tapi dia sudah tidak bisa bergerak seperti itu. Oke, Ya, Veldora menendang lagi ke arah dari Lutfi. Tapi untuk Veldoranya mendapatkan gangguan tidak terlalu optimal tadi apa yang sudah dilakukan. Lutfinya pun masih berhasil selamat. Sementara sekarang Kairinya pergi lagi ke tempat yang berbeda. Dan mereka mencoba untuk disengage apapun ini. Ya mungkin satu buah momen yang belum mau dibuka ya. Dari Lutfi juga masih ditahan. Ada flicker juga sebetulnya. Objektif yang nggak ada. Mungkin menjadi alasan kenapa nggak Waduh. dibeli. Wah, berani banget ya cewek. Level 10 lawan level 13 tadi. Tidak terlalu berasa memang, tapi Geek Fam, early pressure mereka yang sepertinya tadi hampir berjalan mulus, ini ternyata sudah mulai bisa dipatahkan. Dan dari sisi gold, dari sisi ekonomi, Fnatic Onyx sudah tampaknya sudah mulai bisa mengejar. Dan mereka sudah mulai kumpul 5 untuk mengajak, memaksa adanya team fight. Membiarkan Kairi udah jalan sendirian aja. Oke, dan untuk Moskov menjadi hero kemenangan Masako nih saat menjuarai MDL season 9 kemarin. 100% Pak win rate-nya. 3 kali pick. Jadi benar-benar hero power juga selain daripada Harit. Tapi ya keluarnya Bruno ini sih menarik. Wah ini pertempuran pecah kembali dan Veldora lah yang menjadi korbannya di saat ada Lord yang muncul. Ini cewek pede banget sih. Dia tenang banget dimajuin Chow pun gak ada masalah dan dia free. Lord untuk Fnatic Onyx. Wah. Yap, nancap lah sudah. Akankah mau di 1v1 situation bersama dengan Moskov? Tidak ternyata. Dibiarin aja ya tadi ya. Memang terlalu sulit untuk bisa mendekat dan akhirnya secara ekonomi Fnatic Onyx mereka sudah unggul dengan 1 Lord yang mereka dapatkan tadi.
Dan kalau kita melihat kenapa mungkin susah untuk bisa ditabrak Fnatic Onyx, ini dikarenakan Keyboy yang terlalu tebal juga. Oke. Jadi banyak waktu yang dibeli dengan Keyboy, banyak source skill yang habis untuk dia, sedangkan dia belum tumbang sama sekali. Nah, lebih ke screening juga dia dari tadi gitu kan. Pembalo yang nggak dikasih jalan. Tapi yang cukup unik cowoknya Join yang nge-split Nata. Nah. Gue tadi sempat mikir yang nge-split Vincent. Yep. Tapi ini udah agak sulit ya untuk... Wah, Masako terkena damage yang begitu menyakitkan. Masuk ke dalam tubuhnya cewek. Tidak main-main lagi damage-nya Aboy. Akan join ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Geekfam. Baloy? Yap, dan Baloynya sekarang ada di tempat yang berbeda. Baloy gagal untuk bisa mendapatkan ke arah sana. Baloy! Satu bola terakhir tadi mendarat tepat di pundaknya. Nyaris banget mendapatkan 1 poin kill tadi, penculikan yang hampir saja terjadi. Tapi PR-nya masih harus dijalankan dulu. Wave Minion masih besar. Ini di bagian tengah sendiri ya. Inner turret-nya menjadi satu fokus utama mereka. Tapi Lutfi-nya masih terlalu tebal. Reset kembali, goldnya ketarik. Aboy mencoba untuk bisa mengejar dan Lutfi menjadi korban. Spin of Destruction sudah muncul pula dengan Rapid Blast tadi udah diaktifkan pula oleh Keyboy. Keyboy sejauh ini masih berhasil selamat. Veldora mencoba untuk bisa mengejar ke arah satu play. Tapi dengan Tempest Play udah langsung dikeluarkan oleh Kairi. Mereka semua masih bertahan di dalam satu auto turret yang ada di area mid. Ya, pengejarannya dahsyat banget tadi. Mereka tahu nih momennya di mana mereka tuh masih bisa fight dan tombak Moskov yang kena. Iya, dan ini tombak Moskovnya serem ya. Karena kalau kita melihat ada akurasi juga yang dimiliki oleh Masako sekarang. Ya. Dan poin kill gak terlalu jauh berbeda juga. Dari objektif-objektif yang diambil juga dua-duanya hampir sama sebenarnya. Ini cukup berimbang. Tapi eksekusi dari Fnatic Onyx mereka jauh lebih nyaman. Karena mereka bisa main front to back. Mereka bisa nabrak. Sembari membiarkan Keyboy jadi badan, di belakangnya jelas sudah ada Sans bersama dengan cewek nanti untuk bisa melempar source damage mereka. Ya, seandainya ada yang mau langsung nabrak ke cewek, itu kena terrified. Banyak banget gangguan yang bakal kena. Dan jangan lupa, kalau semuanya all in ke cewek, Kairi-nya bebas. Nah itu dia. Plus, tiap Baloyski dikejar, itu ada satu titik kosong dari Fnatic Onyx loh. Iya. Itu yang dia tadi juga, ya mereka mencoba loh gitu. Dari Geekfam-nya mencari titik keuntungan tersebut. Selalu semua mata langsung ke arah Baloy kan. Jadi Yap. semuanya jadi posisinya berantakan. Mungkin ya backup dulu utamanya. Setelah itu baru cari yang lain. Masalahnya itu juga yang bisa dimanfaatin sama Geekfam. Mungkin Vincent nanti yang ngeflank atau Veldora. Yap. Dia bisa dapetin momen. Dan ini tempo yang sangat lambat Om ya dimainkan oleh kedua tim ini. Benar, ini menurutku satu tim fight bakal mengubah segalanya jelas ya. Karena dari tadi kita selalu melihat hal yang sama. Lebih ke Geekfam yang dipancing ini untuk melakukan inisiasi. Dan kalau sampai mereka gagal, mereka langsung digulung habis sampai belakang juga. Dan yang serem sebenarnya bagaimana positioning dari Baloyski ini selalu bisa terpunish juga. Sama satu hal yang pasti, match up landing jauhnya ini nggak bisa dimenangin Fnatic Onyx loh. Nata versus Link, udah jelas Link, Nata yang akan unggul gitu kan. Smoke bombnya bikin nggak bisa dihit. Dan ya lihat, ini langsung cut terus. Ya, ini benar-benar di lane jauhnya dipanjangin terus-terusan dengan Baloyski. Yap, di tempat yang berbeda. Ada konsil yang sudah terdengar. Lord pun menjadi milik dari Fnatic Onyx. Bahkan free ya, balonya muncul di atas. Mereka nggak akan mau kontes, kalah jumlah soalnya. Ya, dan bahkan lebih dibiarin juga sih. Karena ya menurutku sendiri ya Geekfam mereka bisa coba untuk main pick off nanti kalau ada yang coba buat 3 lane push. Jadi mereka bisa maksimalin di sana dengan kemunculan dari Lord juga. Baloyski. Yap. Ini dia Baloyski mencari informasi. Sejauh ini ada satu orang yang tertangkap tadi di situ ya. Wah. Informasi Keyboy di mid. Ya, licin ya sekarang yang buat Iya, tahu ya. kayak begitu tuh dia ngantarkan informasi tuh. Cari lagi tempat lain. Ya pokoknya cari vision, cari Yap. info apapun dan Oke, Glorious Pathway. ada Glorious Pathway dikeluarkan langsung yang mencoba untuk bisa mengejar karena dari Aboy. Akankah Aboynya berhasil selamat tapi ternyata tidak. Aboy pun menjadi korban dan sekarang Kairinya pun hadir untuk bisa mendapatkan karena Masakonya masih bisa habis Walker ke tempat yang berbeda. Masako pun masih berhasil selamat dan juga dari Veldora masih berhasil masuk ke dalam satu tempat yang dia sangat inginkan dan Baloy berhasil bergabung dengan rekan-rekannya. 4 melawan 5 kali ini best turret dalam ancaman dan berhasil dihancurkan. Oke. Bahkan mereka mau lebih. Ya mereka sepertinya masih ingin lebih di mana mereka masih berada di depan area pertahanan terakhir yang milikin oleh Geekfam itu sendiri dan juga untuk Baloynya masih mencari celah ke tempat yang berbeda dan juga efek gangguan yang diberikan oleh Sun begitu mematikan dan juga Baloy untuk kali ini berhasil dibalikin. untuk bisa mendapatkan Sun di bagian belakang dan Sun menjadi korban keempat. Menyisahkan Kairi dan Geekfam bisa bertahan kali ini. Masako. Oke, Wow. untuk Kairinya akankah Kairi berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu poin kill tambah lagi dan double kill. Sementara sekarang Vincent open fire ke arah yang berbeda. Wow, pertukaran yang dilakukan Kairi bahkan dia nggak tumbang. Dominasi yang terjadi dari counter attack Geekfam seakan dipatahkan. Ya, dan terlalu dalam tadi untuk Fnatic Onyx. Terpunish 4 pemain. Ya. Namun Kairi juga posisinya tadi adalah sedang mengambil purple buff. Oke.
Jadi Dan nice sekarang- buying time buat Kairi. Wah ini Baloy bisa dikejar lagi nggak sih? Tapi Vincent menjadi orang terdepan. Ya, itu lagi-lagi ya, cukup berisiko kalau memang ngincer ke arah Natalia. Dengan pasif camouflage-nya aja udah aman dia sebenarnya. Dari segi item, Blink ini pakai Blade of Despair, makanya sakit banget tadi masuk damage ke Masako. Ini pada Endless Battle juga ya bahkan, bersama dengan Haskell sekarang. Ya dengan keunggulan gold yang tidak terlalu jauh untuk keduanya sih. Sebenarnya menurutku di sini Fnatic Onyx mereka bisa coba buat nabrak depan aja. Dengan bermain front to back mereka bisa memaksakan untuk adanya force error yang dilakukan oleh Balozki. Karena tugas mereka jelas adalah untuk mencicil HP dari Balozki atau untuk mencari tahu dia ada di mana nih. Biar Suns-nya aman juga. Dan jangan lupakan Veldora ya, satu momen tadi yang di-kick inisiatornya loh Om. Lutfi yang di-kick, nggak tanggung-tanggung. Yang tebel ya tadi. Iya ya. karena mereka juga udah pede ya dengan damage di menit segini setidaknya Bisa gotong lah. royong ya bisa selesai. Betul, betul. Ya tapi bicara soal targeting juga, aku ngeliatnya Fnatic Onyx mereka bagus banget tadi. Waktu mereka open team fight di tengah, ini yang langsung tumbang pertama, Aboy. Iya kan? Yap, gak ada Aboy, mereka bebas untuk langsung nabrak karena gak ada lagi efek-efek fear. Gak ada yang bisa di-copy juga oleh Valentina. Yep. Makanya. Cuman tadi berkali-kali ya strategi yang dilakukan Onyx yang berhasil adalah mereka Glorious Pathway, mereka kejar Aboy-nya dulu. Yap. Selalu Aboy. Selalu. Ya itu satu-satunya efek Verify yang cepat banget kena. Dan ini Lord ketiga dari tes kan? Yep. Dan sekarang ada konsil sudah mulai terdengar. Coba lihat ada sebuah tendangan dilakukan. Hampir saya Spirit of Destruction tadi connect karena beberapa play tapi ceweknya malah menjadi korban di dalam area tersebut. Masakonya dengan WW ini udah langsung diaktifkan. Masako pun menjadi korban. Double kill didapatkan oleh Kairi dan juga Aboy mungkin ke arah mana. Namun untuk sekarang Vincent yang masih berjuang sendirian. Satu tweet terakhir. Gagal untuk bisa mempertahankan diri. 3 player dari Fnatic hilang. Sementara 4 player dari Kick Farm lenyap. Tersisa Baloy dengan waktu respawn yang sebenarnya masih lumayan lama. Sans bersama Kiboy dipotongkah Baloy? Oke, Baloy mencoba untuk bisa memotong satu wave mid yang ada di area mid. Sementara di bagian bawah Lordnya tetap akan berkunjung. Oke, masih ada spawn yang cepat dari Veldora sedikit lagi. Mid yang bakal jadi masalah serius. Karena dia akan coba untuk tabrak mungkin dilurusin. Yap. Dan Baloy coba lihat apa yang akan dia lakukan. Glorious Pathway langsung dikeluarkan tapi sepertinya mereka tidak cukup untuk bisa langsung menghabiskan ke arah satu base utama dan Veldora yang mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja belum sampai menuju ke arah dari Suns dan mereka pun masih bertahan harusnya. Masih bisa di defense lagi. Lord ketiga belum mampu untuk menumbangkan Geek Fam. Bahkan ya dengan hilangnya 2 best turret mereka mampu mempertahankan best turret terakhir di bagian top lane. Iya, mereka masih cukup solid dan kuat ya. Apalagi untuk tim fight yang ada di area Lord tadi. Itu cukup bersih dan bahkan kita bisa melihat bagaimana perlawanan dan Big Fam sendiri untuk targeting mereka yang memang cukup on point. Jadi benar-benar untuk Balozki ini akan masuk sebagai finisher untuk pemain terakhir. Jadi lumayan bertolak belakang sebenarnya untuk yang lainnya ya. Karena ya kita tahu bagaimana Vincent juga ini cukup terekspos lah buat di bagian depan. Dan bagusnya dari Geek ini dia bisa selalu menghindari posisi dari Kiboy loh. Dia nggak ada yang kena tempel. Masako mungkin ya Moskov bakal bisa lari lah terus-terusan. Tapi yang lainnya pun nggak ada gitu yang kena tempel sama Kiboy sampai nggak bisa kemana-mana. Sama satu lagi sih, mereka tadi dua split push loh tadi. Jadi bener mereka itu jalanin lane jauhnya, Moskovnya di sana. Yang di sisi yang berbedanya ada Natalia juga. Oke, tapi penalty zone sepertinya akan menjadi pilihan The Glorious Pathway. Langsung dikeluarkan akan ke Aboy-nya. Mau maju ke bagian depan tapi penalty zone tadi langsung dikeluarkan dari mana. Masako dengan attack speed yang sangat tinggi di bagian belakang Baloy masih berhasil untuk bisa mempertahankan. Dan untuk sekarang Balozki mencoba untuk bisa mengejar tadi, memberikan damage-nya sedikit lagi, 1 bar HP lagi dari Kairi. Tapi Tempest of Blade merubah segalanya. Ini harus hati-hati sih Kairi. Damage-nya eksplosif banget Om. Langsung ya, kayak kurang 2 kotak tadi. Dan akhirnya Tempest of Blade berhasil buat dipaksakan untuk bisa keluar juga. Oke, Great Dragon Spear bagi Kairi. Full item juga buat Rogers, buat Vincent. Jadi dengan item-item yang sudah jadi sekarang, setupnya sih aku pengen lihat ya. Karena Geek Farm mereka bisa ya kembali melakukan hal yang sama. Dorong 2 lane, terus baru mereka bisa join team fight. Terutama untuk lane yang jauh. Biarkan Masako ada di sana. Ya, dan sepatu pun dari Masako sudah dibuang loh. Cross goal sekarang. Yep. Masalahnya ada Great Dragon Spirit juga dari Natanya ternyata. Ketika dipakai The Hunt-nya, dia akan lebih cepat lari untuk ngejar targetnya. Makanya tadi Kairi hampir terkejar. Iya, tapi ini serem-serem juga ya buat Balozki. Karena satu misstep juga dia bisa langsung tumbang. Iya kan? Itu mungkin dari awal udah diwaspadai juga Om. Makanya dia flicker nggak execute. Yap. Dan dia sadar kalau nggak bisa lari. Dan ini bukan strategi yang bisa digunakan dalam satu match full ya. Dengan adanya Natalia di game yang pertama kayak begini. Kayaknya mustahil deh di game selanjutnya. Kairi. Oke, sementara sekarang Kairi sepertinya sudah mengetahui di mana pergerakan dari Balozki. Akankah mereka Fnatic Onyx? Hampir saja tapi Baloy berhasil untuk bisa memancing dari penalti zone-nya untuk sekarang. Lordnya akan menjadi milik siapa dan Lord sedikit lebih besar. Tapi Vincent berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena Lord tersebut dan sekarang pertempuran
kembali terjadi dalam area tersebut. Dengan satu lagi Wintercon di dalam tubuh dari Sansannya pun masih berhasil kabur ke tempat berbeda. Baloyski menjadi korban di dalam satu pertarungan di area river. Wow, Baloyski menjadi korban namun bisa dapetin Lord Oke, hampir saja. Veldora. Hampir saja Om. Wow. Ya, dan bicara soal Baloyski, dia berhasil untuk memancing satu sortil yang penting banget tadi ya. Penalty zone. Itu lepas ke dia dan bahkan dia ngedot saja, gak kena sama sekali. Aman. Dan itu pilihan yang tepat sih. Kalau linknya tadi kejar, gue rasa dibalikin Om. Kalau 1 lawan 1 tapi top lane. Yap. Dan sekarang terjebaklah sudah Veldora. Masuk ke dalam tempat yang tidak seharusnya. Wah, ini dipotong nih Lordnya nih. Mereka unggul jumlah sih. Sekarang 3 melawan 5 dan Aboy. Oke. Dan sekarang Aboy jadi kejar bisa dengan 1 Glorious Pathway, 2 Glorious Pathway tapi penalty zone. Masako terlalu beresiko untuk bisa membantu rekannya namun sekarang Aboy still survive. Wow, covernya begitu baik Masako. Terlalu beresiko gak sih kalau No. Jangan masuk. Dipok aja. Masako hadir. Dipok doang. Ya, dia masak dikit ya. Iya. Dan Vincentnya mau gak mau harus pulang kan. Tadi dia lagi nge-push di arah tengah. Tapi ngelihat kondisi dari Aboy yang udah terjebak. Tapi nice backup sih. Cover fire-nya bagus banget dari Aboy. Ya, dan ya cukup disayangkan tadi Veldora mungkin merasa bisa kabur ya dari situasi tersebut. Tapi ternyata harus terpick off juga. Tapi ini adalah reset point untuk Geek maupun Fnatic Onyx. Sama-sama sudah cukup solid, kuat. Apalagi buat masuk ke late game seperti ini. Evolve Lord akan jauh lebih menentukan juga. Dan tinggal siapa yang bakal mainin lane. Karena ya sejujurnya untuk manjangin lane-nya. Ini Geek Fam, mereka sangat kuat sekali. Dengan kehadiran Moskov, Natalia pun dibiarin sendirian. Kalau ada yang ngeliat Natalia, emang berani untuk buy one. Susah Makanya. untuk bisa buy one dengan Paling Natalia. T-Boy doang yang nantang, ayo sini. Ya, Cuma tapi- T-Boy paling Om. Yang lainnya gak dulu deh, kabur dulu deh. Betul, ini lebih ke mancing Fnatic Onyx udah kalian kumpul 5 aja meskipun kalian pakai link. Ya dan jangan lupa, udah harus pakai teknik rahasia dari Sans. Nge-skill rumput. Semua rumput harus di-skill asli. Kalau enggak, sumpah bisa 3 hit loh ini. Iya. Nge-skill rumput. Tapi Veldora harusnya juga di sini udah trauma ya. Betul. Dia harus lebih aware lagi terhadap beberapa rumputan loh. Bahkan trapping bukan cuma dari Nata ya. Iya. Dari tim yang gak ada Natanya pun bisa nge-trap nih. Dan nge-trapnya bukan sendirian, rame Pak. Ramean ya. Albes berarti. Ramean. Dan ya itu Glorious Pathway juga kan efek slow-nya luar biasa Iya. ya. Itu kalau sampai nggak diambil Glorious Pathway-nya tadi rasanya si Abo juga bakal tumbang tadi. Tadi udah mencoba tuh. Udah semuanya keluar. Tapi udah. lawan ordernya nancep tadi. Nah, terus penalty zone juga udah keluar Oke, juga tadi itu dia. nge-skill rumput. Itu teknik yang harus dilakukan ketika ada Nata, Pak. Mhm. Kita harus curiga lah rumput mana aja harus Iya, dicurigain. ini namanya pokoknya. kill put. Nge-skill rumput. Bisa, Nah, bisa, boleh. Bisa, disingkat terus semua singkat lo. Cuman temponya akan turun sedikit sampai Lord muncul. Jadi mah turun banget jatuhnya nih. Iya, tapi tim fight di Lord harusnya ini bakal dikontes. Karena kalau nggak dikontes lagi, gua rasa akan berat buat Geek Fam. Iya, mereka butuh sih buat dapetin Evolve Lord ya. Dan ya bicara soal kenapa temponya turun, ya karena ketemu dengan Natalia. Kalau mereka cepetin temponya dan mereka ke pick off 1 aja apalagi masuk late game, udah selesai juga buat Fnatic Onyx. Oke. Dengan Masako yang sendirian apabila emang dari positioningnya terlihat nih, apakah ini akan menjadi pilihan yang baik untuk bisa dihilangkan? Kayaknya nggak gitu juga. Enggak gitu juga, tapi sekarang Veldora Loh, mencoba Fis. untuk bisa menendang ke arah satu player dan juga penalty zone Wow. dan connect ke arah beberapa player. Begitu indah tapi Masakonya berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. Dengan satu Spiro Misery tadi masih berhasil kabur ke tempat yang lain, namun sekarang Baloyski-nya masih mencari celah. Cewek. Ada T-Boy Spiro Destruction-nya. WWN langsung dikeluarkan, tapi 2 orang yang harus dihadapi walaupun Immortal ada di dalam tubuhnya sekarang. Itu pun tidak ada membantu. Dan juga dari Link mencoba untuk bisa cutting terhadap web dan Baloyski mencoba untuk bisa mengejar Kairi dan Kairi. Dengan skill yang dimiliki masih berhasil ngedelay beberapa saat. Oh, coba untuk beli waktu, tapi wave minion di bagian top lane itu adalah masalah yang cukup serius juga. Onyx, mereka cari momentumnya, mereka cut semua lane-nya biar nggak ada lagi power untuk push dari Geek dan Galor. Kayaknya belum Lord deh. Ini kesempatan sebenarnya buat Weh. Fnatic Onyx. Oke, dan Baloy ada Tempest of Blade. Akankah ini menjadi momen yang buruk untuk Kairi dan Way of Dragon dikeluarkan? Bisa. Kairi jadi korban dan terwipe out lah sudah Fnatic Onyx. Wow, Lord langsung di setup dan ini bakal menjadi free Lord. Seharusnya untuk teman-teman dari Geek Fam mereka harus reset ulang lagi, atur strategi lagi untuk melakukan push. Ya, tapi kalau kita bisa melihat mungkin ya, ada waktu yang memang bisa dibeli tadi oleh Kairi juga meskipun pada akhirnya dia harus tumbang. Jadi ya, dari pemain-pemain Fnatic Onyx yang akan respon sebentar lagi 4 melawan 5. Tapi damagernya ini banyak banget ya. Dari Geek Fam mereka punya source damage yang cukup mumpuni untuk bisa melakukan team fight. Apalagi untuk team fight kumpul yang chaotic seperti itu. Iya kan, itu malah enak buat Baloy gak sih Om? Dia Betul. tinggal muter sedikit ke belakang, ya entah Sans, entah cewek, atau ya kalau Kairi juga bisa disikat. Mhm.
Dan mungkin ini adalah momen untuk Aboy juga ya. Secara cepat harus bisa mencari apa yang akan dia ambil. Oke. Dan Lordnya bergerak, Veldora sudah menjadi orang terdepan. Veldora akan kalah sempat gila dengan sangat cepat. Di mana tuh sekarang ada penalti zone tadi udah dikeluarkan oleh Baleski menjadi korban pula. Lordnya masih free untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic. Onyx Veldora masih mencari celah. Wave Dragon akan sempat dikeluarkan tapi Immortal pecah di dalam tubuhnya. Mereka masih mencoba untuk bisa mengantarkan damage. Masako masih berbohong untuk bisa mengantarkan gap yang pertama dan Masako